Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anastasia dengan NIM 321870. Saya berasal dari lokal EI 5B. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Kurva penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek ini dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua persen jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan kerja, dan yang ketiga jumlah jam kerja yang ditawarkan. Jumlah penduduk ini bersifat konstan atau tertentu dalam asumsinya, yaitu dia tidak berubah. Jadi yang berubah hanya pada 2 kemungkinan berikutnya, yaitu persen jumlah penduduk yang memilih masuk angkatan kerja. Di sini asumsinya tidak mengubah input lain atau modal manusia tetap. Dan di sini dia sangat berkaitan dengan fungsi konsumsi. Dan yang ketiga yaitu adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan, yaitu berapa jam kita bersedia untuk bekerja. Baiklah, selanjutnya tentang konsep penawaran, yaitu jika harga naik P1 ke P2, maka Q1 ke Q2 juga naik. Di sini slotnya itu positif. Yang kedua itu segi penawaran. Jika upah W1, tenaga kerja L1. Jika upah W2, maka tenaga kerja L2. Di sini juga slotnya positif. Yang ketiga yaitu fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi itu adalah mengkonsumsi 2 jenis barang X dan Y untuk menghasilkan kepuasan yang sama. Di sini misalnya X sama dengan X1, maka Y sama dengan Y1. Jika X-nya turun, maka Y-nya naik. Semakin rendah X, maka semakin tinggi Y. Ini semua berkaitan dengan fungsi konsumsi utility. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kurva tenaga kerja jangka pendek itu melengkung, yaitu pada upah yang lebih tinggi, jam-jam yang disediakan bertambah menjadi X2X diwakili oleh OQ2. Pada upah yang paling tinggi, jam-jam yang disediakan menurun sampai X3X diwakili oleh OQ3. Dalam gambar 4.10, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana X2X itu bertambah dan X3X itu menurun. Dengan kata lain, kurva penawaran tenaga kerja ini mempunyai bagian yang melengkung ke belakang, di mana artinya upah tertinggi mengakibatkan pengurangan jam kerja yang disediakan oleh individu. Jadi, hubungan negatif antara upah dan jam-jam kerja merupakan suatu kemungkinan teoritis yang dapat dipahami dengan cara membuka kekusutan pengaruh pendapatan yang disebabkan oleh perubahan upah dari pengaruh substitusi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.